Di bawah langit Persia yang membara, seorang anak bangsawan bertanya, "Mengapa api yang kita puja tak pernah menjawab doa?" Perjalanan Salman Al-Farisi dimulai dari kuil Majusi, perbudakan di Mekah, hingga pelukan Islam. Ini adalah kisah tentang cahaya yang menembus kegelapan dan hati yang tak berhenti mencari kebenaran. Di bawah langit jingga senja yang menyapu dataran Persia, Salman lahir ke dunia sebagai putra seorang bangsawan penyembah api. Kota kelahirannya, Jundishapur, adalah pusat keagungan Majusi. Kuil-kuil megah dengan api abadi yang menyala di altar batu, dikelilingi aroma kemenyan dan bisik mantra para pendeta. Sejak kecil, Salman diajari bahwa api adalah lambang kehidupan dan keadilan. Api tak pernah berdusta, kata ayahnya, seorang pemimpin kuil yang tegas. Setiap fajar, Salman harus membersihkan diri dengan air dingin dari sungai, lalu mengenakan jubah sutra putih sebelum memasuki kuil keluarga. Di sana, ia duduk di depan api yang berkobar, mengulang doa-doa dalam bahasa kuno yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun, hatinya selalu gelisah. Suatu malam, saat bayangan api menari-nari di dinding kuil, ia bertanya dengan suara gemetar, "Wahai ayah, mengapa api yang kita puja tak pernah menjawab doa kita?" Sang ayah, Dara, menoleh dengan wajah murka. Matanya yang tajam seperti menusuk jiwa Salman. "Kau berani meragukan keyakinan leluhur?" bentaknya. Dengan tangan gemetar, Dara mengangkat cambuk, tapi kemudian menahannya. "Kau masih terlalu muda untuk mengerti," desisnya, lalu meninggalkan kuil. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Di bukit pasir di luar kota, Salman sering duduk sendiri, memandang langit malam yang bertabur bintang. Jika api adalah Tuhan, lalu siapa yang menciptakan bintang-bintang ini? Pikirnya. Ia merasakan keheningan alam semesta seolah berbisik, ada yang lebih besar dari semua ini. Saat berusia 16 tahun, Salman diutus ayahnya untuk berdagang ke Syria. Karavan unta yang membawanya melewati gurun pasir yang luas, dengan angin yang berhembus seperti raungan ribuan suara. Di kota Damaskus, ia bertemu Barshama, seorang rahib Kristen yang wajahnya bersinar kedamaian. Dengan sabar, Barshama menceritakan kisah Nabi Isa, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi manusia tanpa syarat. Tuhanmu tak butuh sesembahan dari api atau batu. Dialah yang memberi hidup dan kematian, kata Barshama sambil menunjukkan kitab Injil yang telah usang. Salman terpaku. Kata-kata itu seperti mata air di tengah kehausan. Ia mulai menyelinap ke gereja tua di pinggir kota, mempelajari kitab suci di bawah cahaya lilin. Suatu malam saat ia sedang membaca, ayahnya tiba-tiba muncul. Dara telah mencurigai perubahan sikap putranya dan mengikuti jejaknya ke Syria. Dengan mata berkobar, ia merampas kitab dari tangan Salman dan melemparkannya ke perapian. "Kau memilih jalan pengkhianatan?" teriaknya. Salman menatap api yang melahap kitab itu, hatinya hancur. Tapi di dalam dirinya, keyakinan baru mulai menyala. "Aku harus pergi," pikirnya. Di tengah malam, ia kabur dari penginapan, hanya membawa selembar kain dan kenangan akan kata-kata Barshama. "Kebenaran akan menuntunmu, bahkan di kegelapan." Dengan langkah berat, ia menyusuri jalan berdebu Syria, meninggalkan segala kemewahan Persia. Di kejauhan, matahari terbit, menyinari wajahnya yang basah oleh air mata. Ia tak tahu kemana tujuannya, tapi hatinya yakin, "Aku akan terus mencari." Perjalanan Salman ke Syria yang penuh harap berakhir dalam kepahitan. Di pasar budak Damaskus, seorang pedagang Romawi bernama Cyrus membelinya dengan harga 20 dinar. "Anak Persia ini punya tangan kuat," kata Cyrus sambil mencengkeram lengan Salman. Ia diikat dengan rantai besi dan dibawa ke Yaman, lalu dijual lagi kepada seorang tuan Yahudi kaya di Mekah bernama Ukair. Hidup Salman berubah menjadi mimpi buruk. Setiap fajar, ia harus bekerja di kebun kurma Ukair yang luas, memanjat pohon setinggi 15 meter dengan tangan penuh luka.
Panas matahari menyengat kulitnya, sementara cambukan pengawas mengoyak punggungnya. "Cepat, jika hasil kurma hari ini kurang, kau tak akan makan," teriak Ukair. Namun di tengah penderitaan, ingatan akan kata-kata Barsyama terus menguatkan. Kebenaran itu seperti mata air di padang pasir, takkan pernah kering. Suatu hari saat mengumpulkan kurma, Salman mendengar dua budak Nasrani berbisik tentang seorang nabi baru di Mekah. Namanya Muhammad. Ia mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan hari kiamat pasti datang, kata salah seorang dari mereka. Jantung Salman berdebar. Ia memohon kepada budak itu, "Di mana aku bisa menemui beliau?" Tapi mereka hanya menggeleng, takut diketahui tuan mereka. Sejak itu, Salman menyisihkan setiap butir kurma dari jatah makannya, menyimpannya dalam kain usang. Setelah berbulan-bulan, ia berhasil mengumpulkan cukup kurma untuk disogokkan kepada pengembala kambing Nabi. "Aku hanya ingin tahu kabar tentang Muhammad," bisiknya pada si pengembala. Anak muda itu, yang bernama Amr, akhirnya luluh. "Besok, di Bukit Shofa, rombongan beliau akan lewat," kata Amr. Pagi itu, Salman berdiri di balik batu besar, jantungnya berdegup kencang. Dari kejauhan, ia melihat rombongan laki-laki berjubah putih, dipimpin seorang lelaki bersinar wajahnya. "Itu Abu Bakar dan Umar," desis Amr. Salman ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menunggu hingga rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gemetar, ia mendekati Nabi Muhammad dan sujud di kakinya. "Wahai Rasulullah, aku Salma, hamba yang mencari kebenaran." Nabi tersenyum, lalu memeluknya. "Selamat datang, wahai pengemban cahaya," kata beliau lembut. Air mata Salman jatuh deras. Namun, kebahagiaan itu singkat. Ukair, yang mengetahui perbuatannya, mengurungnya di gudang gelap. "Kau budak tak tahu diri. Kau pikir kau bisa lari dari kuasaku?" bentak Ukair. Selama berminggu-minggu, Salman hanya diberi air dan roti kering. Tapi ia tetap bersabar. Ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika engkau menghendaki kebenaran ini untukku, bebaskanlah aku." Suatu malam, Ukair memanggilnya. "Aku akan membebaskanmu jika kau menanam 400 pohon kurma di kebunku," kata Ukair dingin. Salman menyanggupi. Dengan izin Allah, ia berhasil menyelesaikan tugas itu dalam waktu 2 tahun. Saat rantai dilepas dari kakinya, Salman menatap langit Mekah. Ini baru awal, pikirnya. Ia tahu perjalanan sejatinya baru dimulai. Dengan hati lapang, Salman hijrah ke Madinah. Saat tiba di Masjid Nabawi, ia langsung sujud syukur. Para sahabat memandangnya heran. Pakaiannya compang-camping, tapi wajahnya bersinar. "Siapakah gerangan dia?" tanya Umar bin Khattab. "Ini Salman, saudara kita dari Persia," jawab Nabi. Umar terkejut. "Dari Persia? Tapi ia seorang budak." Nabi menepuk bahu Salman dan berkata, "Islam menghapus semua perbedaan. Ia adalah saudara kalian." Salman pun tinggal di Madinah, membantu membangun masjid dan mengajar kaum muslimin. Ia sering duduk di sudut masjid, mengulang ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan. Suatu hari, Nabi mendatanginya. "Wahai Salman, kau telah menempuh jalan panjang. Apa yang kau harapkan?" tanya beliau. Salman menangis. "Hanya ridhomu ya Rasulullah." Ujian datang ketika pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Kota itu dilanda kelaparan, sementara musuh mengejek dari balik parit. "Kalian tak bisa bersembunyi selamanya," teriak Abu Sufyan. Salman, yang pernah melihat strategi perang di Persia, mengusulkan, "Gali parit selebar 5 hasta dan sedalam 3 hasta. Di Persia, musuh tak bisa menyeberanginya." Nabi Muhammad pun menyetujui. Salman menjadi arsiteknya. Ia mengatur lebar dan kedalaman parit, mengawasi setiap inci tanah yang digali. Selama 6 hari, Salman bekerja tanpa henti. Tangannya melepuh, kakinya berdarah, tapi ia terus menggali sambil berzikir. Badai pasir menghantam, membuat mata perih dan tenggorokan kering. "Aku tak akan menyerah," bisiknya. Pada hari ke-7, musuh menyerang. Mereka mencoba menyeberang dengan kuda dan tombak, tapi parit menghalangi.
Salman berdiri di garis depan, memanah musuh sambil berteriak, Allahu Akbar. Tapi keadaan berubah kritis ketika sekelompok pasukan musuh berhasil menyeberang di ujung parit yang dangkal. Saat musuh mulai menyeberang, Allah mengirimkan angin topan yang menghancurkan perkemahan mereka. Itulah kemenangan dari Allah, kata Nabi Muhammad sambil memeluk Salman. Di malam kemenangan, Salman duduk di bawah langit Madinah yang cerah. Ia ingat ayahnya di Persia, api yang pernah ia sembah, dan rantai besi di Mekah. Semua itu membawaku ke sini, pikirnya. Ia sadar, kebenaran yang ia cari selama ini telah menjelma dalam wujud cinta dan kasih sayang Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Shiddiq, Salman diangkat Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur Madain, kota kuno di tepi sungai Tigris. Salman menolak tinggal di istana raja. Ia memilih rumah kecil di tepi pasar, tidur di atas tikar usang, dan makan dari hasil kebunnya sendiri. Suatu hari, seorang pemuda miskin bernama Zaid tertangkap mencuri roti. Pengawal menggiringnya ke hadapan Salman. Aku kelaparan, Tuan. Anakku demam sejak seminggu lalu, kata Zaid dengan suara bergetar. Salman menatapnya lama. Kau tak perlu mencuri, katanya lembut. Mulai besok kau akan bekerja di kebunku. Upahmu cukup untuk makan dan membeli obat. Zaid menangis terseduh. Salman menjawab dengan tegas. Keadilan bukan hanya hukuman. Allah mengajarkan kita untuk menolong yang lemah, bukan menghukumnya. Di usia senjanya, Salman memutuskan pulang ke Jundi Shapur, kampung halamannya yang masih dipenuhi kuil Majusi. Ia ingin menemui ayahnya, Dara, yang kini renta dan buta. Perjalanan itu penuh risiko. Penduduk Persia masih benci pada Muslim. Tapi Salman bersikukuh. Aku harus menuntaskan janji, katanya pada Khalifah Umar. Saat tiba di gerbang kota, Dara yang duduk di kursi kayu di teras rumah langsung mengenali suara langkahnya. Siapa itu? Tanyanya dengan suara parau. Aku Salman, ayah, jawabnya. Dara menggigil. Pergi. Kau pengkhianat yang meninggalkan api suci, teriaknya. Salman duduk di dekat kakinya menahan tangis. Api yang kau sembah tak pernah menjawab doa kita. Tapi Allah yang aku sembah, dialah yang memberi hidup dan mati. Dialah yang menuntunku ke jalan ini, katanya pelan. Dara terdiam. Selama berjam-jam, Salman bercerita tentang Nabi Muhammad, tentang hijrah, perang, dan kasih sayang Islam. Jika Tuhanmu seagung itu, mengapa ia membiarkanmu menjadi budak? Tanya Dara tajam. Justru karena itulah aku yakin, Allah menguji hambanya untuk menaikkan derajatnya. Lihatlah aku sekarang, ayah. Dari budak aku menjadi gubernur. Itulah kehendaknya, jawab Salman. Mata buta Dara mengalirkan air mata. Aku selalu marah padamu, tapi hatiku tak pernah tenang sejak kau pergi, bisiknya. Dengan tangan gemetar, ia memegang jubah Salman. Aku ingin menyentuh wajahmu. Apakah kau tersenyum, anakku? Salman menangis, lalu memeluk ayahnya. Aku bahagia, ayah, karena kebenaran telah menyatukan kita. Beberapa hari kemudian, Dara menghembuskan napas terakhir di pangkuan Salman. Sebelum mati, ia berbisik. Terima kasih kau telah membawaku ke cahaya. Salman menguburkan ayahnya di pekuburan Muslim, lalu kembali ke Madain. Di perjalanan, ia memandang langit yang sama seperti dulu ia pandangi di Bukit Persia. Kebenaran tak pernah berubah. Ia hanya menunggu hati yang mau membuka diri, pikirnya. Di usia senja, Salman Al-Farisi masih setia mengajar di Masjid Madain. Rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk, tapi matanya tetap bersinar seperti api yang tak pernah padam. Setiap Jumat, ia bercerita tentang perjalanan hidupnya. Dari kuil Majusi, perbudakan di Mekah, hingga pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Kebenaran itu seperti cahaya fajar. Awalnya gelap, lalu terang mengubah segalanya. Katanya pada jamaah yang penuh sesak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Yazid datang ke rumahnya. Wahai Salman, aku bimbang. Bagaimana jika kebenaran yang kita cari hanya ilusi? Tanyanya. Salman tersenyum.
lalu mengajaknya ke kebun kurma di belakang rumah. Lihatlah pohon ini. Dulu, aku menanamnya dengan air mata dan darah. Sekarang, ia memberi buah untuk ribuan orang. Kebenaran itu nyata, ia tumbuh dari kesabaran. Sebelum wafat, Salman memanggil murid-muridnya. Aku akan pulang ke rahmatullah. Jangan ratapi kepergianku. Sebarkanlah keadilan dan kasih sayang, sebagaimana Allah mengajarkan padaku. Pesannya lemah. Saat matahari terbenam, ia memandang wajah-wajah yang mencintainya, lalu menghembuskan napas terakhir sambil berbisik, Allahu Akbar. Ribuan orang mengiringi jenazahnya. Mereka menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sadar telah kehilangan cermin kejujuran di tengah mereka. Di antara mereka ada Zaid, mantan pencuri yang kini menjadi guru Al-Quran. Dia memberiku kesempatan kedua. Kini, aku harus melanjutkan perjuangannya, katanya sambil mencium kain kafan Salman. Di Persia, cerita tentang Salman menyebar seperti api. Penduduk Jundi Shapur yang dulu membencinya kini membangun masjid kecil di bekas kuil Majusi. Seorang lelaki tua berkata, Dara, ayah Salman, meninggal dalam damai setelah menyembah Allah. Itulah keajaiban yang ia bawa. Pesan Salman terus hidup. Di Madain, setiap gubernur baru harus berjanji di atas makamnya. Aku akan memerintah dengan keadilan, bukan keangkuhan. Kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa kebenaran tak mengenal warna kulit, status sosial, atau batas geografis. Ribuan tahun kemudian, di pelosok desa Afghanistan, seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, "Mengapa kita menyembah Allah?" Sang ayah tersenyum, lalu bercerita tentang Salman Al-Farisi. Karena ia menemukan cahaya di kegelapan, dan cahaya itu masih menyinari kita hingga hari ini. Di alam kubur, Salman tersenyum. Perjalanannya dari seorang pencari kebenaran hingga menjadi bapa bagi ribuan umat telah membuktikan satu hal. Allah tak pernah meninggalkan hamba yang tulus mencarinya. Dari budak menjadi gubernur, dari pengkhianat menjadi pahlawan. Salman Al-Farisi membuktikan bahwa kebenaran tak pernah mati. Ia hidup dalam doa-doa yang ia ajarkan, dalam keadilan yang ia tegakkan, dan dalam hati setiap insan yang terus mencari cahaya Islam. Semoga kisah Salman Al-Farisi ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.